Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita semua diperkenankan bertemu kembali para ibu semua. Mohon maaf di bulan kemarin berhalangan hadir karena memang ada acara di pesantren yang mungkin terus terang kalau saya nomor satu mungkin untuk di pesantren. Kalau kata almarhum orang tua, apapun untuk pesantren itu harus nomor satu, fardunya istilahnya. Adapun di luar, hal-hal yang di luarnya itu baru sunnahnya. Karena memang kita diamanatinya ya pesantren, jadi memang harus yang lebih dikedepankan. Jadi mohon maaf jika di bulan kemarin saya berhalangan hadir. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita lanjut para ibu semua materi yang sudah dibahas sebelumnya. Kemarin yang kita bahas itu tentang fardu wudu ya, fardu wudu. Para ibu sekalian, yang sekarang akan kita lanjut adalah masih juga tentang wudu, yaitu syarat sah wudu. Kalau kemarin urutan yang harus dilakukan ketika kita berwudu. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah syarat-syarat sah wudu. Jadi memang agama kita itu ya para ibu semua, ketika mau melaksanakan satu ibadah memang pasti ada aturannya. Dan untuk menghantarkan, untuk melakukan sebuah aturan itu, sebuah kewajiban itu, kemudian juga di samping ada yang disebut fardu atau rukun. Kalau rukun itu kan sesuatu rangkaian yang harus diikuti, begitu. Nah, kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sehingga apa yang kita lakukan tersebut menjadi sah atau benar menurut aturan agama. Seperti halnya kita sholat, kenapa harus menghadap kiblat? Kenapa nggak menghadapnya secara bebas, mau kemana pun, mau barat, timur, utara, selatan? Kalau misalkan kita di ilmu tauhid, kita meyakini bahwa Allah itu ada dan dimanapun kita berada ya Allah itu ada, gitu ya. Tapi bukan berarti Allah itu juga mempunyai arah, karena kalau Allah itu mempunyai arah berarti sama halnya seperti makhluk. Sedangkan Allah itu mempunyai sifat mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Tapi bukan lantas karena Allah dimanapun kita berada Allah itu ada dan kita harus merasakan keberadaannya itu, tapi lantas kemudian ibadah sholat misalkan kita bisa seenaknya menghadap ke arah manapun, tapi kemudian ilmu fikih yang mengatur tentang ibadah menentukan, karena kenapa ditentukan? Karena ini juga ada dalam Al-Quran, gitu. Dalam Al-Quran sudah ditentukan bahwasanya ketika kita sholat, ketika kita ibadah kepada Allah, dalam hal ini sholat, maka hadapkan wajah kita ke arah kiblat. Dan kiblat yang ditentukan sekarang ini adalah Baitullah atau Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Walaupun zaman dulu pernah ada perubahan. Ya, ketika zaman Nabi Ibrahim
ataupun di awal Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, itu masih semua peribadahan itu atau sholat itu menghadapnya ke Ka'bah. Tapi kemudian satu saat Nabi ketika berhijrah pernah pindah menjadi ke Baitul Maqdis, ya. Pernah, bahkan itu sekitar ada yang menyebutkan 16 atau 17 bulan lamanya. Nah, itu juga perintah Allah, bukan hanya asal-asalan Nabi saja. Dan ternyata di situ hikmahnya adalah supaya karena saat itu orang Yahudi menghadapkan ibadahnya itu ke arah Baitul Maqdis, nah untuk mengambil hati orang Yahudi saat itu. Tapi setelah itu kemudian Allah kembalikan lagi untuk menghadap arah kiblatnya itu adalah ke Baitullah, arah kiblat yang awal, yakni yang pertama didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu jadi maksudnya setiap ibadah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga ibadah itu akhirnya menjadi benar menurut ajaran agama. Jadi enggak asal begitu saja begitu ya. Nah kembali karena wudhu itu merupakan pokoknya dari ibadah, terutama sebelum kita melaksanakan sholat ataupun juga akan memegang Quran. Kalau membaca enggak masalah para ibu semua. Kita batal wudhu kemudian baca Quran dan sudah batal wudhu kita, enggak jadi masalah. Cuman mungkin berkurang dari sisi pahala. Pasti akan beda pahala orang yang membaca Quran tanpa memegang. Kalau memegang Quran mesti mempunyai wudhu. La yamassuhu illal mutahharun. Dalam surat Waqiah disebutkan begitu. Tidak boleh la yamassuhu, tidak boleh menyentuh atau memegang Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang yang suci. Jadi kalau kita batal wudhu, haram hukumnya memegang, menyentuh mushaf Al-Quran. Begitu ya. Nah, syarat sah wudhu itu ada 10. Yang pertama Islam. Pastinya harus Islam, karena memang semua syarat sah ibadah ya harus Islam. Kalau belum Islam, misalkan dia belum Islam, seseorang yang masih non muslim, belum bersyahadat tapi sudah mulai ada pendekatan, ya sudah PDKT dengan agama kita, sudah menyenangi, kemudian sudah berpuasa, bahkan juga ikut sholat misalkan gitu, itu amalannya tidak ada nilai pahalanya sama sekali, tidak ada, sudah saja selesai saja begitu. Jadi hanya sebuah ya upaya dia saja sebagai pendekatan untuk mendekatkan diri dengan agama Islam gitu ya, tapi tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Kenapa? Karena yang mensahkan ibadah seseorang itu adalah salah satunya harus Islam. Islam itu syaratnya harus dengan apa? Syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah jadi Islam. Kalau tidak Islam, belum Islam, kemudian dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Belum Islam, dia berzakat, dia sholat, dia berbuat kebaikan, dia bersodakoh, itu tidak ada pahalanya. Hanya kebaikan di dunia saja, bahwa dia seorang non muslim yang dermawan gitu. Hanya baik secara hukum dunia. Oh ini orang non muslim tapi baik nih, dia mewakafkan tanah misalkan gitu, atau dia ngasih sumbangan apa gitu, memberikan santunan kepada yatim, ya hanya baik secara duniawi saja. Adapun di akhirat sama sekali nggak ada amalnya yang diterima oleh Allah. Itu yang pertama Islam. Yang kedua baligh para ibu semua, atau tamyiz. Tamyiz atau baligh, jadi yang sudah, arti tamyiz itu yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar ya. Jadi kalau belum tamyiz, belum baligh, seseorang berwudu itu belum sah wudunya gitu. Karena ya ibadahnya juga belum benar, belum diterima. Yang ketiga suci dari hadas. Baik itu dari hadas, dalam hal ini haid dan nifas. Orang yang berwudu dia mesti suci dari haid dan nifas.
Apa itu haid para ibu semua? Mungkin masih pada banyak yang muda-muda masih haid ya ibu-ibu. Tapi ada yang sudah berhenti haid juga? Ada ya. Sudah menopause, sudah berhenti haid. Nah, haid itu darah yang alami keluar dari seorang perempuan dari rahim yang paling dalam. Ya. Damun jibillatun min aqsar rahim. Darah yang keluar secara alami min aqsar rahimil mar'ati dari pangkal rahim seorang perempuan. Jadi rahim yang paling dalamnya, Bu. Itu, ya. Makanya kalau kemudian seorang perempuan itu hamil, maka tidak keluar haid. Walaupun terkadang mungkin ada juga. Kalau ada kasus misalkan, saya kalau hamil tetap haid, nggak apa-apa juga. Kalau misalkan periksa ke dokter kandungan atau ke bidan ternyata aman-aman saja, ya nggak masalah. Dan itu darah yang keluarnya adalah haid, begitu, ya. Kemudian apa? Jadi darah haid itu ada 4 ketentuannya para ibu semua. Yang pertama, haid itu dialami oleh perempuan minimal 9 tahun kurang 16 hari, ya. 9 tahun kurang 16 hari dan hitungannya itu adalah hitungan tahunnya adalah bulan Komariah, bulan Hijriah para ibu semua. Makanya kita semua para ibu penting sekali mencatat tanggal lahir itu tidak hanya yang Masehinya. Biasanya yang dirayakan ulang tahun itu Masehi ya para ibu semua. Ya nggak apa-apa lah karena di KTP juga memang yang berlaku Masehi, di sekolah juga pendaftaran seperti itu. Di akte juga begitu, di kakak juga begitu. Cuma kalau sekarang kan sudah mudah lah ya, di handphone bisa kita ada konversi ya. Di Google kita bisa cari konversi kalender Hijriah Masehi ke Hijriah. Jadi kalau anak ibu bisa sekarang misalkan ibu selama ini nggak mencatat Hijriah anak kita bulan berapa, tahun berapa ininya, tanggalnya, itu bisa dikonversi dari Masehi ke Hijriah. Bisa dengan mudah akhirnya ketahuan. Nah, jadi kenapa harus Hijriah? Karena ternyata hitungan bulan Hijriah dengan Masehi itu berbeda, ya. Dan dalam hukum agama yang digunakan adalah bulan Hijriah. Jadi 9 tahun kurang 16 hari itu adalah hitungan Hijriah. Kalau para ibu masih ada anak yang usia 7 tahun, 8 tahun, jadi harus sudah mawas diri nih, kapan dia usia 9 tahun kurang 16 harinya. Kenapa kok ada 16 hari? Karena maksimal haid itu 15 hari 15 malam. Ya. 15 hari 15 malam. Jadi ibu tidak ada cerita, ibu nanya ke putri ibu, udah sholat nih, masih haid mah, kok asal lama ya haidnya, udah berapa? Udah 18 hari gitu. Nah nggak ada para ibu semua, haid itu 18 hari, maksimal haid 15 hari 15 malam. Kenapa mesti ada malamnya itu? Maksudnya para ibu semua, ketika awal haid itu wajib dicatat ketika awal keluar, karena yang disebut haid itu awal keluar darah. Berarti itu awal keluarnya itu tanggal berapa? Tanggal 1 Januari misalkan. Jam berapa kedapatan haidnya? Jam 8 pagi atau jam setengah 7 misalkan. 1 Januari jam 7 pagi lah ya biar nggak ribet. 1 Januari jam 7 pagi, ternyata ada yang keluar. Oh, ini darah haid berarti. Nah, dicatat. Di mana ya silakan, mau di buku tulis. Kalau sekarang ya lebih yang paling sering dipegang itu adalah HP, ya bisa ditulis di note ya, di notes gitu. Nah, tulis 1 Januari jam 7 pagi, jam 7.00 keluar darah haid. Begitu. Nah, sampai akhirnya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, batas maksimalnya 15 hari 15 malam. Berarti sampai tanggal berapa? Tanggal 16 Januari, bukan tanggal 15.
tanggal 16 Januari. Karena hitungan seharinya itu adalah ketika dari tanggal 1 ke tanggal 2 jam 7. Sehari semalam adalah dari tanggal 1 kan baru mulai tanggal 1-nya. Tanggal 2 Januari jam 7 itu sehari hari 2 malamnya tanggal 3. Berarti batas maksimalnya 16 Januari jam 7 pagi. Ketika seorang perempuan sudah lewat nih tanggal 16 Januari jam 7 pagi, biasanya kalau sudah mau selesai kan warnanya berubah, akhirnya menjadi kuning gitu ya, atau biasanya warna keruh gitu. Nah itu juga masih warna darah. Nah ketika di jam setengah 8, jam 7 lewat 10 menit, oh ini kok masih ada merah, masih ada warna coklat, berarti darah tersebut bukan haid. Karena jatah haid sudah selesai. Berarti itu adalah istihadah. Gitu. Tapi nanti hitungannya, mungkin nanti ya para ibu, nanti saya mendahulukan wudhu dulu, setelah itu baru kita belajar masalah haid ya. Walaupun di sini mungkin ada yang sudah tidak haid, tapi ya kalau masalah belajar kan nggak ada ujungnya ya. Nanti para ibu juga mempunyai anak mungkin yang masih haid atau mempunyai cucu juga, biar menjadi jariah juga ya para ibu, jadi cucu kita, wah ini dari nenek nih ilmunya gitu. Nah ketika kita sudah wafat kan ilmu itu satu hal yang terus akan mengalir ya kepada kita, amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal, terus mengalir pahalanya kepada kita. Nah jadi nggak ada salahnya para ibu semua pinter-pinter juga menguasai masalah haid walaupun sudah tidak haid lagi gitu ya. Jadi itu batasannya haid itu. Nah paling sedikit sehari semalam, paling sedikitnya. Jadi haid itu ada batasan, tadi usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari. Yang kedua paling lamanya 15 hari 15 malam. Yang ketiga ketentuan haid itu paling atau minimal waktu minimalnya atau paling sedikitnya haid itu sehari semalam. Atau sehari semalam itu para ibu semua dijumlahkan kurang lebih 24 jam. Begitu. Yang 24 jam itu terbagi dua para ibu semua. Ada yang 24 jam dalam artian terus menerus keluarnya dari jam 7 pagi tadi, terus nggak ada hentinya sampai tanggal 2 Januari jam 7 pagi lagi. Setelah itu bersih. Tapi selama 24 jam itu darah itu nggak ada hentinya. Nah untuk mengukur sampai mana nih darah nggak ada hentinya, biasanya di pembalut ya, karena nggak terus banyak. Wah ini harus ganti per 3 jam karena darahnya terus-terusan. Nah itu begitu, gambarannya seperti itu. Ya gambaran darah itu terus, karena kan bukan berarti harus terus dikoreksi oleh kita, ini keluar enggak gitu. Gambarannya ya kalau pembalut terus basah, berarti itu memang darah nggak berhenti terus keluar, nggak ada hentinya keluar gitu. Nah itu yang bisa yang 24 jam itu terus menerus. Atau yang kedua, dalam masa, karena haid itu paling lama 15 hari, dalam masa 15 hari tapi darahnya itu terputus-putus para ibu. Ada nggak yang mengalami terputus-putus? Biasanya pakai alat kontrasepsi ya. Setelah alat kontrasepsi, makanya ketika saya menyampaikan ini di santri, ada nggak yang darahnya terputus-putus? Hampir semua jawab enggak gitu. Ya biasanya memang darah terputus itu biasanya ada pada para ibu yang menggunakan alat kontrasepsi ya, apa pil KB atau IUD dan sebagainya. Biasanya nanti berkendalanya di siklus haid begitu. Nah yang terputus-putus selama 15 hari, nggak boleh lebih dari itu. Selama 15 hari ternyata para ibu hari ke-1 tanggal 1 Januari darah itu cuman ya diperkirakan dulu. Perkirakan sampai ke besoknya tanggal 7 itu kurang lebih 2 jam. Besoknya lagi kurang lebih ya 1,5 jam atau 2 jam lah. Kalau selama 15 hari, setiap harinya sekira-kiranya 2 jam keluarnya, misalnya gini, jam 7 keluar, sedikit, udah kering lagi pembalut. Biasanya kan kita tolak ukurnya lihat pembalut ya, oh ini pembalut kering, tapi nanti keluar lagi.
ada agak lama nih, setengah jam keluar, udah nggak ada lagi, nanti keluar lagi. Kurang lebih ya berapa menit, nah ketika kita kembali ke air, oh iya ini masih ada juga. Nah dihitung seharinya itu ya 2 jam lah gitu. 2 jam kali 15 hari berapa? 30 jam. Berarti selama 15 hari darah itu keluar, dan selama seharinya itu adalah 2 jam, 2 kali 15, 30 jam. Berarti apa? Itu juga sama head. Kenapa? Karena terpenuhi minimal yang 24 jam itu, walaupun dengan memakan waktu 15 hari. Lain lagi para ibu semua, lain lagi itu kasusnya yang 30 jam lebih dari 24 jam. Ini yang sehari ini kira-kira 2 jam, sehari ini 1 jam, besoknya 1 jam, 1 jam, terus sampai 15 hari 1 jam. Hari pertama saja 2 jam. 2 jam kali yang 14 hari kali 1 jam, 14 jam, 14 jam tambah 2, 16 jam. Nyampe 24 jam enggak? Tidak. Itu keluar darahnya 15 hari, cuman ngeplek. Dihitung-hitung teh yang sehari yang hari pertama ada 2 jam. Yang hari berikutnya, hari kedua, ketiga, keempat, sampai ke-15 itu kurang lebih 1 jam lah ada keluar itu, walaupun nyebar gitu, cuma dikalkulasikan kira-kiranya 1 jam. 15 hari kita ini udah nggak sholat dulu ibu misalkan ya. Nah akhirnya ternyata sudah nyampe 15 hari, oh ini nggak mencapai 24 jam, karena yang setelah dijumlah hanya sampainya 16 jam. Berarti darah yang 15 hari atau flek saja yang 15 hari itu bukan darah haid. Nah gimana kita nggak sholat? Ya berarti diqadha. Berapa ya selama kita meninggalkan sholat itu? Makanya salah satu triknya biar kita enggak nanti kebanyakan ketika para ibu ada yang mengalami flek gitu ya. Kalau pas keluar flek kita enggak boleh sholat karena haram hukumnya sholat. Tapi ketika termasuk wudhu juga haram bagi yang head gitu. Nah ketika bersih ada waktu sholat, udah sholat dulu bu, gitu. Keluar lagi darah udah jangan sholat. Tapi ketika misalkan duhur jam 12, oh keluar darah, ya sudah jangan sholat. Jam 1 kita ke kamar mandi, periksa, ternyata bersih, udah wudhu bu, nggak usah mandi, nggak usah. Kenapa nggak usah mandi? Karena itu belum haid. Mandi itu untuk mensucikan dari hadas itu ketika memang kita suci dari haid. Itu kan belum dikategorikan haid. Haid itu minimalnya tadi, darah itu minimal 24 jam, gitu. Ya kita udah sholat aja tanpa perlu mandi, wudhu saja ya. Nah pas mau sholat asar ada lagi, asar 3:30 ada, ya udah kita jangan dulu sholat karena haram hukumnya. Wudhu juga nggak boleh, haram juga. Makanya tadi salah satu syarat sah wudhu adalah suci dari haid dan nifas ya. Nah ternyata 4:30 kan masih ada waktu asar ya bu ya. Kita ke kamar mandi, kemudian di pembalut nggak ada. Nah ibu melihat darah haid itu bukan hanya lihat ketika pembalut itu bersih, karena sekali lagi karena darah haid itu dari pangkal rahim, dari rahim yang paling dalam, jadi terkadang darah itu tidak menetes sampai ke pembalut, tapi kemudian harus menggunakan kapas ya. Area mana nih yang dicolek gitu ya bu ya, maaf, dicolek pakai kapas mana? Maaf ibu berjongkok ya, ibu berjongkok, ada yang kelihatan? Kalau berjongkok ada yang kelihatan? Ya sekarang ya biasanya kalau lihat anak kecil ya bu diombehan ya, nyebokin anak kan, anak perempuan dicebokin, ada yang kelihatan. Nah kalau mengoreksi darah haid itu adalah agak masuk sedikit dari yang kelihatan itu. Kalau yang perawan mungkin nggak perlu sampai terlalu ke dalam karena khawatir ya mengganggu ininya.
Tapi kalau yang sudah ibu-ibu, kan apalagi yang sudah melahirkan, jadi agak sedikit dari sesuatu yang harus dicoleknya itu adalah sesuatu yang agak dalam dari posisi ketika berjongkok kelihatan. Jadi agak dimasukkan sedikit kapasnya. Gini, kalau itu kapas itu sudah seputih kapasnya alias tidak ada darah lagi, maka berarti bersih. Jangan dulu mandi karena itu bukan haid. Berarti tinggal kita karena 4:30 masih waktu asar, maka sholat asar. Kita berwudu dan kemudian sholat asar. Nah, biar ketika ternyata sampai waktu 15 hari dan darah itu ngeplek terus begitu seperti kasusnya, kita nggak terlalu repot untuk mengqadha sholat. Begitu. Jadi jangan ini ngeplek. Saya itu kan banyak ya yang seperti itu ya, banyak yang nanya ya ke saya lewat WA atau langsung telepon juga. Bahkan para jemaah haji juga, jemaah alpalan misalkan yang ini suami saya, "Mani ada yang ngeplek nih ibu-ibu, mana sebentar lagi seminggu lagi mau pulang lagi, nangis terus gitu." Biasanya kan kagok katanya mau cerita, mau menjelaskannya juga. Ya akhirnya begitu. Jadi kalau selama ini ngeflek sebetulnya harusnya sholat saja ketika darah tidak ada, sholat itu. Kalau ketika darah ada ya nggak boleh. Karena kita nggak tahu apa setelah flek itu kemudian akan darah merah. Jadi kalau ketika bersih, cara untuk mengetahui bersih tadi dicolek pakai kapas. Sebetulnya ketika mau suci juga begitu. Jadi kita tidak hanya cukup melihat pembalut sudah bersih langsung aja suci gitu. Tapi harus dikoreksinya dengan menggunakan kapas. Jadi para ibu semua, para perempuan punya kapas itu wajib. Bukan hanya buat membersihkan wajah gitu ya. Tapi untuk mengoreksi ketika kita kapan kita sudah wajib mandi. Begitu. Nah, hubungannya dengan wudhu tadi, karena orang yang haid termasuk nifas. Kalau nifas apa bedanya dengan haid? Darah yang keluar sesudah melahirkan, atau disebutnya darah yang keluar min ba'di firaghi rahim, sesudah bersihnya rahim. Itu melahirkannya mau setelah melahirkan yang 9 bulan para ibu semua, keluar bayinya, misalkan maaf karena keguguran. Ini saya udah positif berapa 2 bulan, ternyata keluar lagi. Biasanya kalau 2 bulan masih segumpal daging ya, atau segumpal darah. Nah, keluar itu darah itu, saya keguguran. Nah, setelah keguguran ada yang keluar, kemudian ada darah berikutnya, nah itu adalah nifas. Jadi tidak hanya setelah melahirkan yang 9 bulan, hamil 9 bulan, mau dia baru 2 bulan, mau baru dia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, pokoknya setelah rahim itu bersih dari apa yang ada dalam kandungan itu, dari apa yang ada dalam rahim, setelah dinyatakan oleh bidan, kita hamil. Dan dinyatakan juga oleh bidan atau dokter kandungan, ibu sudah melahirkan, ibu sudah keluar bayinya, ibu keguguran, dan sudah keluar semuanya. Setelah itu ada darah berikutnya, itu adalah nifas. Kalau nifas paling lama 60 hari 60 malam, 2 bulan Bu, nifas itu. Nah, kalau orang nifas, orang haid, haram hukumnya berwudu. Karena istilahnya yang mempermainkan agama. Ya kita kan lagi hadas besar, sedangkan wudu menghilangkan apa? Hadas kecil gitu. Jadi istilahnya kita seolah mempermainkan agama. Jadi yang nggak usah. Kecuali boleh hukumnya wudu kalau darahnya sudah mau bersih, menuju bersih gitu. Tapi ketika dicolek pakai kapas, masih adalah warna kuning gitu ya. Karena para ibu semua, warna darah itu ada berapa? Ada yang tahu? Warna darah? Ada 5 ya para ibu semua. Yang pertama, warna darah itu hitam. Suka nemu ya ibu ya? Warna hitam? Atau yang merah pekat ada hitamnya. Hitamnya itu bisa ngegeblek gitu ya, hitam. Atau ada kayak benang-benang hitam. Nah itu juga disebutnya hitam. Merah pekat tapi ada hitam, warna hitamnya, berarti itu hitam.
Kemudian yang kedua merah segar. Yang ketiga coklat. Ada warna coklat ya Bu ya? Diserupakan dengan coklat sama ternyata. Yang keempat kuning kemerah-merahan. Atau kuning juga lah ya. Kuning kemerah-merahan. Kemudian kuning. Coklat itu bisa diartikan coklat atau warna keruh gitu. Jadi coklat bisa coklat pekat, bisa coklat muda. Seperti getah ya. Atau warna kuning kemerah-merahan, semu dari merah terus sudah ada menguning, atau warna kuning. Ketika colek pakai kapas, kuning gitu ya. Nah, itu masih darah. Tapi itu menuju arah bersih biasanya. Nah, kalau sudah menguning seperti itu para ibu, kita harus sering mengecek. Jangan sampai ketika subuh mau sholat, oh masih kuning, ya sudahlah. Coba dicek sebelum zuhur atau pas waktu duha. Kalau misalkan waktu duha sudah bersih putih, berarti saat itu kita mandi ya, untuk mensucikan diri dari hadas haid. Terutama duhur, jangan sampai kita bepergian udah enak nih haid tapi udah nggak keluar darah. Biasanya ada ibu-ibu yang bilang lagi enak-enaknya nih. Ini haid tapi lagi enak-enaknya. Apa maksudnya enak-enaknya? Masih haid tapi tinggal sedikit, tinggal yang kuning-kuning. Nah, justru ibu harus waspada. Kalau ibu pergian jauh, ya, ibu harus siapkan alat mandi. Harus siapkan alat mandi. Guru saya, Bu, ya, walaupun misalkan nggak pergi jauh, tapi karena memang ada hal yang penting sehingga harus berangkat gitu. Tapi ini di saat kuning, saya bawa mukena, kata beliau gitu, saya bawa anduk, saya bawa sabun. Gitu. Kenapa? Karena itu perjalanan memang karena ada acara, jadi bisa dari pagi sampai sore. Ada waktu duhur dan asar gitu ya. Nah, ketika waktu duhur, beliau bawa kapas, ternyata aduh bersih. Tadi berangkat jam 6 pagi, ya masih ada kuning. Ternyata pas duhur di tempat acara bersih itu. Untung di acaranya di tempat keluarga, ya udah numpang mandi saja. Mandi bersih, bilang kan, nanti biarin aja lah. Atau bahkan nggak diperiksa karena kita saking sedang asik kumpul-kumpul dengan keluarga gitu. Nah, ketika duhur pakai kapas bersih, ya sudah mandi di situ. Numpang mandi di tempat acara, kemudian sholat. Karena ya sudah bersih. Jadi wajib mandi itu ketika memang darah sudah bersih. Cara mengetahui darah bersih itu adalah mengeceknya dengan menggunakan kapas. Nah, selama kalau masa sudah kuning itu wudhu boleh. Walaupun tetap hukumnya makan. Ya. Yang selanjutnya syarat sah wudhu itu adalah lepas dari segala hal yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Wa amma yamna'u usulal ma'ilal basyarah. Bersih dari segala sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Karena wudhu itu kita membersihkan semua anggota badan, ya, wajah, apalagi anggota wudhu itu? Kedua tangan sampai siku, kemudian kedua ini mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, semua anggota wudhu, wajah ini Bu, kemarin sudah dibahas batasan wajah itu apa? Dari tempat tumbuh rambut sampai ujung dagu, kemudian dari ini anak telinga yang ini sampai ke sini. Ditarik dari semua sini. Jadi ini yang harus tersuhi semuanya. Kemarin sudah dicontohkan ya oleh anak saya. Nah, ketika kita membasuhkan air ke wajah, kemudian ke tangan sampai siku, kaki atau juga sebagian rambut, itu semua tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota badan tersebut. Begitu. Misalkan di wajah, biasanya yang paling rentan di wajah, apalagi ibu-ibu. Kenapa? Karena kita bermake up gitu ya.
Nah, ketika berwudu, para ibu menggunakan bedak atau apa, foundation atau apalagi biasanya yang waterproof, ya, yang waterproof, yang anti air. Promosinya kan tukang make up itu, ibu pakai ini aja ibu, biar ini waterproof. Jadi ibu mau apa, mau ada hajatan di keluarga saya, oh iya, biar ibu awet, ibu dandan dari subuh, kemudian apa, kalaupun ibu sholat duhur, sholat asar, ini sampai maghrib aja bu, kena air berkali-kali, nggak luntur nih bedak gitu. Ini tambah apa lagi pakai foundationnya ini, wah tambah lagi ibu tetap ini, tetap glowing, tetap bagus, tetap cantik, semuanya juga nggak ada perubahan. Ini lipstiknya juga yang waterproof bu, biar ibu minum, ibu makan, ibu berwudu 2 kali sholat, tetap merahnya itu nempel gitu. Ya ini dibelilah sama kita ya. Ketika berwudu ya kita seperti itu. Pas keluar sudah pakai air ya nggak ada yang terkikis sedikit pun gitu ya. Shadownya tetap, apalagi kita pakai juga bulu mata ya, bulu mata cetar membahana. Yang sehari ini pakai bulu mata, udah gitu biasanya tambah juga maskara ya, tambah maskara juga, biasanya itu luar biasa susah nyabutnya itu kan, apa, bersihin maskara itu biasanya lebih ini lagi ya, lebih lama proses bersihnya. Kalau bulu mata kan tinggal cabut sudah, nanti ya kenapa, karena ya bulu mata ini termasuk anggota wudhu juga karena bagian dari wajah. Jadi ketika seseorang berwudu sedangkan masih ada yang menghalangi sampai ke kulit yang sebenarnya, maka wudhunya tidak sah karena tidak terpenuhi syarat. Termasuk juga di tangan ada bekas cat, apapun yang menghalangi air, ya, di kaki misalkan seperti itu. Nah itu ya para ibu. Jadi apa? Ya wayahna para ibu semua, kalau kita sholatnya mau sah, berarti wudhunya juga harus sah. Nah kalau wudhunya sah berarti ya penuhi persyaratan tadi. Ya termasuk apa para ibu? Ya berarti harus dibersihkan dulu wajahnya sebersih-bersihnya, baru kemudian kita berwudu. Setelah berwudu, kalau misalkan harus berdandan lagi, ya kita tinggal berdandan lagi. Ya, sebetulnya rugi kalau kita beli yang waterproof itu, karena ya tetap ketika berwudu harus dibersihkan, gitu ya. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima para ibu semua, tidak ada sesuatu wala yakuna 'alal 'udwi ma'an ma yughayyiru al-ma'a. Tidak ada sesuatu yang merubah air, ya, yang merubah keaslian air. Tidak ada sesuatu dari satu yang ada di anggota wudhu yang merubah keaslian air. Misalkan karena di tangan kita ada apa ya, misalkan betadin atau apalah, misalkan pewarna, dan ketika kita membasuhkan air ke tangan, kemudian si air itu menjadi berubah warna dikarenakan ada sesuatu yang nempel warna di tangan kita, sehingga akhirnya ketika air itu apa ada di tangan itu, kemudian yang mengalirnya adalah menjadi berubah warnanya seperti itu. Oh ibu, termasuk minyak ya, maaf, misalnya kita sudah apa, sudah dipijit misalnya pakai minyak kan biasanya, itu kalau minyak dengan air kan selamanya nggak nyampur ya, itu harus dibersihkan dulu pakai sabun sehingga tangan kaki biasanya yang sudah dipijit tangan kaki misalnya harus cuci dulu pakai sabun, karena kalau minyak itu bisa menghalangi sampainya air. Tidak hanya make up, termasuk minyak. Nah kalau ini yang merubah keaslian air itu ya seperti ada zat pewarna atau apalah yang merubah keaslian airnya. Yang keenam,
Mengetahui bahwa hukum wudhu tersebut adalah wajib. Kemarin kita sudah bahas bahwa keparduan wudhu itu ada 6. Ya, ada niat, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai kedua sikunya, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai pergelangan kaki. Kemudian Nah, kita harus mengetahui urutan kewajiban-kewajiban yang ada pada wudhu itu. Maksudnya kalau kita mengetahui bahwa itu sesuatu yang wajib dilakukan, berarti ya kita tidak akan meninggalkan itu. Jadi harus semuanya mengetahui hal-hal yang menjadi kewajiban pada wudhu. Kedua, membasuh. Yang ketiga, membasuh tangan hingga kedua sikunya. Yang keempat, mengusap sebagian dari kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib di situ adalah harus berurutan. Tidak boleh mendahulukan yang harusnya di akhir, tidak boleh mengakhirkan sesuatu yang harusnya di awal. Jadi harus tahu kefarduan wudhu. Yang ketujuh, para ibu semua, tidak boleh berkeyakinan bahwa salah satu dari fardu wudhu itu hukumnya sunnah. Karena antara fardu atau wajib dengan sunnah itu berbeda. Perbedaan atau fardu itu sesuatu yang mesti dilakukan. Kalau dilakukan kalau ditinggalkan yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang akan diberi pahala, ala fi'lihi bagi yang melakukannya. Wa yu'aqabu, akan disiksa, ala tarkihi bagi yang meninggalkannya. Disebut wajib. Kalau sunnah lebih di bawah, lebih rendah di bawah wajib. Mayusabu ala fi'lihi, akan diberi pahala bagi yang melakukannya, tapi wala yu'aqabu, tidak akan disiksa, ala tarkihi bagi yang meninggalkannya. Salat sunnah qobliyah maghrib, salat sunnah ba'da maghrib, salat apalagi yang ada setelah maghrib, awabin, ya. Kemudian masuk waktu isya, salat qobla isya, salat fardu, kemudian ada ba'da isya. Kemudian ada lagi apa? Bisa juga ibu melaksanakan sholat witir. Sholat witir bisa dilaksanakan sesudah sholat isya atau mengakhiri sholat malam yang sesudah tidur. Ya, kalau tahajud kan harus dilakukan sesudah tidur. Sholat tahajud, misalkan ibu sholat hajat, kemudian diakhirinya witir. Memang ada para ulama yang lebih menguatkan bahwa sholat witir itu mengakhiri semua rangkaian sholat sunat malam. Tapi misalkan ibu khawatir, kemarin juga sholat tahajud 4 rakaat subuh, nggak keburu witir. Nah, kalau nggak takut nggak keburu, atau misalkan ibu karena pengen langsung baca Quran atau ada zikir dulu, nah biar takut nggak keburu, akhirnya jadi sholat witir bisa juga sebelum kita tidur atau setelah sholat isya. Nah itu kalau jadi dilakukan dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa, tapi dapat pahala enggak, gitu ya. Nah, berkeyakinan bahwa sesuatu yang wajib dalam wudhu itu adalah sunnah, itu berarti wudhunya tidak sah. Wajah, ditinggal aja, udah sunnah ini. Sunnah itu kan sesuatu yang boleh ditinggalkan. Sedangkan ini misalkan para ibu, wajah itu sebetulnya fardu, tapi sama ibu udah nggak dilakukan, ini sunnah. Jadi bisa efeknya kalau kita meyakini sesuatu yang fardu adalah sesuatu yang sunnah, bisa mungkin suatu saat ditinggalkan oleh kita. Karena yang sunnah itu bisa ditinggalkan. Tapi resikonya tidak akan dapat pahala, tidak akan punya nilai kebaikan. Yang selanjutnya yang ke 8 ya. Yang ke-8,
menggunakan air yang suci. Al-ma'ut tahur. Air yang digunakan untuk bersuci, untuk berwudu harus dengan air yang suci dan mensucikan. Atau disebut air apa? Air mutlak, maksudnya mutlak sucinya. Bukan air apa? Musta'mal. Ibu tahu air musta'mal? Yang sudah digunakan untuk berbekas atau air kena cipratan ketika membasuh ketika bermusta'mal. Air yang terkena ya setelah dipakai saja terkena cipratan air yang sudah digunakan, air musta'mal. Makanya harus hati-hati misalkan kalau misalkan kita berwudu dengan dari keran langsung itu lebih terjaga lagi. Tapi kalau kita menggunakan wudu dari air yang ada di ember dan embernya itu atau satu wadah atau bak yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah ukurannya berapa, Bu? Kurang lebih 210 liter. Kalau punya bak atau ember atau wadah, ukuran pasnya ya, minim kurang lebihnya. Kurang lebih 2 kulah itu adalah lebar 60 cm, tingginya 60, lebar 60. 60 kali 60 kali 60. Ya, itu kurang lebih menjadi 210, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau punya bak yang lebih dari itu, misalkan masih ada yang punya bak mandi? Sudah jarang ya, biasanya lebih simpel. Ya kalau misalkan yang punya bak, lebarnya 60, panjangnya 1 meter, tingginya 1 meter, airnya penuh, itu lebih dari 2 kulah. Ibu menggunakan wudu dengan menggunakan air tersebut, air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau wadahnya itu kurang dari 2 kulah, gambaran tadi lebar 60 cm, tinggi 60 cm, panjangnya 60 cm. Kemudian airnya kurang dari itu, setengahnya, berarti kurang dari 2 kulah. Kalau kemudian digunakan oleh kita berwudu, khawatirnya itu mustakmal atau bahkan bukan mustakmal para ibu, tapi mutanajis. Air yang terkena najis. Air yang cuman 100 liter misalkan, kan masih jauh ke 210 liter. Nah, air yang 100 liter, ember segede apa ya kurang lebihnya. Nah, kemudian kita buang air kecil. Nah, buang air kecil di situ. Nah, kemudian ketika cebok misalkan bersuci, nah kita ngambil air dari situ, si airnya itu, si gayungnya kena air kencingnya, apa jatuh, apa misalkan ya, karena kan biasanya kalau air kencing, apa posisi kita perempuan jongkok kan bakal apalagi kencingnya banyak misalkan ya, karena sudah nahan, para ibu itu kan bisa sampai ke kaki juga ya, kalau kita posisi jongkok kan sampai ke kaki seperti itu. Nah, ketika misalkan kita mau bersihkan, mau cebok seperti itu, nah ini gayungnya misalkan kena ke lantainya, masukin lagi si gayung itu ke air ember yang cuma 100 liter, itu menjadi mutanajis, tidak sah digunakan bersuci, dan tidak boleh juga dipakai untuk minum, karena air minum, makanan, minuman yang terkena najis hukumnya haram, hukumnya ya. Nah itu, nanti juga ada pembagiannya ya Bu ya, bagian air. Yang 9, harus sudah masuk waktu salat dan terus menerus. Yang ke-9 dan sedang daimul hadas. Apa itu yang sedang istihadah ya? Itu kan daimul hadas. Atau yang apa selain daimul hadas? Kencing terus, beser Bu. Besernya itu susah direm ya, atau juga yang kentut terus gitu. Nah, orang yang seperti daimul hadas. Nah, orang yang daimul hadas, maka syarat ke-9 dan ke-10 harus sudah masuk waktu
salat berwudunya tidak boleh sebelum waktu salat. Orang yang istihadhah tidak boleh berwudu 5 menit sebelum adzan. Tapi sudah masuk waktu salat baru dia wudu. Dan kemudian juga kalau yang istihadhah itu harus dulu vaginanya harus dibersihkan. Kalau di pembalutnya ada darah berarti harus diganti. Ya, harus diganti. Kemudian segera wudu, setelah itu bersegera sholat. Kalau ketika wudu keluar itu darah, ya nggak jadi masalah. Sekian para ibu, sudah jam 6. Mohon maaf ini karena sayanya tadi kebetulan ada alumni luar, jadi saya mungkin dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.